Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas setiap berkat yang boleh kami terima sampai pada hari ini, pada titik ini Tuhan. Dari semalam Engkau melindungi istirahat kami Tuhan, dan kembali pada hari ini Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk melaksanakan setiap aktivitas kami. Bapa, sebentar kami ingin renungan firman-Mu. Engkau berkati kami, pakailah kami untuk meresapi dan juga melakukan setiap dari firman-firman-Mu ini Tuhan, untuk setelah Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menyingkapkan setiap selubung-selubung kami yang menghalangi kami akan pengetahuan akan Kau. Terima kasih Bapa, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga yang ke-18, tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke kolam itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun, namanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turut mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata pada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan padaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus lah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat,
tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya sebagai Allah. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kisah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, ada 3 penyakit yang tidak mungkin sembuh. Yang pertama adalah buta, yang kedua adalah timpang atau pincang, yang ketiga adalah orang lumpuh. Ketiga ciri-ciri tersebut ada kaitannya, ada artinya dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang buta. Orang buta adalah orang yang bisa meloncat. Dia bisa meloncat tapi tidak tahu kapan harus meloncat, karena dia dibutakan, matanya tidak bisa melihat. Ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti orang yang sudah tahu harus melakukan apa yang baik dan benar, yang sudah tahu apa pekerjaan dia, apa perutusan dia dipakai Tuhan untuk apa, dia sudah tahu. Dia sudah tahu dia harus mengasihi, dia sudah tahu dia harus mewartakan kebenaran firman Tuhan, dia sudah tahu harus menolong orang lain, tetapi dia tidak tahu kapan harus melakukan hal tersebut. Dia hanya bisa diam, berbaring, malas-malasan, dan mungkin di dalam Injil ini mengatakan bahwa orang buta adalah orang yang ketika dia tahu secara pengetahuan rohani, tetapi dia tidak mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Contohnya, kita tahu bahwa hari Minggu adalah hari untuk ke gereja. Hari Minggu adalah hari untuk beribadah. Hari Minggu adalah hari. Next, yang kedua adalah orang yang timpang atau pincang. Orang yang seperti itu adalah orang yang bisa melihat tetapi sulit untuk meloncat sehingga selalu terlambat. Ini adalah ibaratnya. Ini ibaratnya adalah ketika kita sudah tahu ingin bertindak apa, sudah tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi kita kadang mengabaikan perintah Tuhan, atau kadang tunggu nanti, aku tidak percaya, aku khawatir gimana responnya, aku ragu. Nah, itu adalah ibarat orang yang pincang. Dia tahu dia harus berbuat apa, tetapi karena keraguannya, karena kekhawatirannya, karena dia sering menunda-nunda, makanya dia terlambat untuk melakukan kebenaran itu, saudara. Next, yang ketiga adalah orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh adalah orang yang bisa melihat, tetapi tidak bisa melompat. Ini mirip sama orang yang buta, tetapi yang membedakan adalah jika orang buta itu bisa melakukan, tetapi dia tidak tahu kapan dia harus melakukan. Dia bisa melakukan kebenaran, tetapi karena kebutaan hatinya, karena ketidakmengertian dia, ketidaktahuan dia, makanya dia tidak tahu kapan dia harus bertindak. Tetapi ketika orang lumpuh, ini adalah ibarat ketika bisa melihat tetapi tidak bisa melakukan, bisa melihat tetapi tidak bisa meloncat. Amin. Ini ibaratnya dia juga tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi entah karena egois, entah karena rasa malas, dia tidak melakukan hal tersebut. Dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi, yang bisa kita dapat dari renungan hari ini, yang pertama, bangkitlah dari keputusasaan, saudara. Mungkin masalah-masalah yang kita hadapi
atau pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, itu terkadang membuat kita merasa, oh Tuhan kok menyakiti saya, Tuhan kok memberikan saya pencobaan. Tuhan tidak memberikan pencobaan, tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan, mengizinkan masalah-masalah, mengizinkan pergumulan-pergumulan itu adalah untuk menguatkan iman saudara, menguatkan dan meningkatkan kesabaran kita. Karena jika kita meminta langsung mendapat, itu sama saja kita ingin semuanya instan, ingin semuanya dengan cara yang cepat. Amin. Tetapi ketika kita jawaban atau doa kita belum terjawab atau masalah kita belum selesai, kita dilatih untuk sabar. Kita dilatih untuk kuat lagi untuk menahan salib kehidupan kita. Amin. Dan tinggalkan yang membuat putus asa dan ikutilah perintah Tuhan. Apa yang mengikat saudara untuk mengikuti perintah Tuhan itu lepaskanlah, tanggalkanlah. Makanya pertama-tama syarat mengikuti Yesus adalah menyangkal diri. Kita menanggalkan daging kita dan kita mengutamakan kebutuhan rohani kita daripada kebutuhan daging kita. Memang kebutuhan daging itu penting, masalah-masalah itu juga penting. Tetapi jangan sampai kebutuhan duniawi kita atau masalah-masalah yang kita hadapi itu justru membuat kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi pakailah masalah-masalah itu untuk kita terus berharap sama Tuhan, untuk kita mendekat sama Tuhan, terus percaya sama tangan kuasa Tuhan. Amin. Dan amanat yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-16, di ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ini mengingatkan kita tentang pertobatan. Ketika kita menghadapi suatu masalah, suatu pencobaan, seberat apapun itu adalah cara Tuhan menyapa saudara. Itu adalah cara Tuhan untuk mengikatkan saudara. Dan Tuhan cuma mau berkata kepada saudara, ini loh, aku bakal tunjukin jalan yang lebih baik, yang lebih benar daripada jalanmu itu. Aku punya rencana-rencana yang lebih indah daripada yang kamu pikirkan. Aku punya waktu yang lebih tepat daripada yang kamu rancangankan, yang kamu rencanakan. Amin. Tuhan cuma bilang, kalau kamu sudah jatuh, bertobat. Itu artinya apa? Ketika kita sudah jatuh, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa. Tetapi dekatkanlah diri kita terhadap Tuhan. Ketika kita menghadapi goncangan dunia ini, kita tidak boleh lemah. Amin. Mengingatkan kembali, roh kita itu adalah roh yang memberi kekuatan, memberikan cinta kasih dan ketertiban. Roh kita lebih kuat daripada dunia ini. Itu artinya apa? Ketika kita dihadapi oleh suatu apapun dan bagaimanapun keadaannya, itulah yang harus membuat kita semakin dekat sama Tuhan, semakin berharap sama Tuhan, semakin percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan, terima kasih Bapa atas renungan pada hari ini. Tuhan, mengingatkan kami Tuhan kembali agar kami terus bertobat Tuhan, bertobat yang artinya kami meninggalkan masa lalu kami Tuhan, kami menanggalkan keinginan duniawi kami Tuhan, dan lebih mengutamakan keinginan rohani atau keinginan lebih dekat lagi akan Engkau Bapa. Terima kasih atas renungan pada hari ini Tuhan. Kembali juga mengingatkan kami untuk tidak putus asa Tuhan dalam menghadapi salib-salib yang kami pikul itu. Mengingatkan kami Tuhan untuk terus sabar Tuhan menanti janji-janji-Mu Tuhan, untuk terus bertahan Tuhan
Walaupun dunia menolak kami, walaupun orang-orang terdekat kami menjauhi kami, tetapi kami punya Engkau, Tuhan. Tetapi kami punya Engkau yang lebih daripada segala semuanya, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Pakailah kami, Tuhan, untuk mewartakan sabda-Mu ini, Tuhan. Pakailah kami untuk melaksanakan setiap dari firman-firman-Mu ini, Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang yang buta, yang tidak tahu kapan harus melakukan. Jangan biarkan kami menjadi orang yang lumpuh, yang karena keraguan, yang karena kekhawatiran membuat kami kurang percaya akan kehendak-Mu. Dan jangan biarkan kami menjadi orang yang lumpuh, yang dimana kami tahu apa yang kami perbuat, tapi kami juga harus melakukan itu. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.